Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menjadi semakin menyenangkan bersama Pak Aji. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan engklek. Siswa mampu mempraktikkan keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan mandiri. Siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap. Siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian sweet saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Aduh. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor dasar yang harus kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Sekarang coba kamu jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugasmu. Soal nomor 1, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Nomor 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Coba jelaskan. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias.
Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, sekarang coba kamu carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Kemudian lakukan juga hal yang sama pada paragraf kedua. Kerjakan di buku tugasmu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kamu berteriak di dalam ruangan. Apa coba perbedaannya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Selanjutnya ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Nah, sekarang ayo mencoba. Ambillah beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, kaleng, atau botol plastik. Sekarang coba bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Setelah itu, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Adakah perbedaannya? Catatlah hasil percobaan di buku tugasmu.